Anda mungkin pernah mikir ya, kalau batasin kekuasaan presiden cuma 1 periode aja, itu pasti cara paling masuk akal buat nyegah korupsi. Kayak kedengarannya logis banget kan? Sangat logis. Karena asumsinya sang presiden ini ya nggak perlu repot-repot memikirkan kampanye ulang gitu. Betul. Jadi mereka bisa langsung bekerja untuk rakyat tanpa harus mencuri uang negara demi modal pemilu berikutnya. Tapi tumpukan dokumen kajian akademik di meja kita hari ini justru mematahkan asumsi itu. Nah, ini bagian yang selalu bikin kaget. Iya, di Korea Selatan misalnya, presiden dibatasi ketat banget, cuma 1 periode. Tapi daftar mantan presiden mereka yang berakhir di balik jeruji besi karena kasus korupsi tingkat tinggi justru sangat panjang. Betul sekali. Ternyata membatasi waktu kekuasaan itu sama sekali tidak mematikan niat untuk menyalahgunakannya. Dan paradoks itulah yang bikin desain tata negara jadi jauh lebih kompleks daripada sekedar ilmu matematika. Karena nggak sehitam putih itu ya. Persis, kita tuh nggak berhadapan sama skrup dan mesin yang bisa diprediksi loh, melainkan berhadapan dengan ambisi manusia, insentif politik, dan celah kekuasaan yang seringkali kasat mata. Menarik banget. Jadi selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah materi kuliah hukum ketatanegaraan tingkat lanjut yang sangat krusial. Spesifiknya tentang hukum kelembagaan negara ya? Betul, dengan fokus mengevaluasi kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan kabinetnya. Dengar ya, Anda mungkin ngerasa kalau pemilu itu kan bakal terus datang silih berganti. Wajah-wajah baru bermunculan di baliho jalanan. Iya, dan janji-janji manis dilemparkan ke udara setiap 5 tahun. Tapi, memahami gimana mesin negara ini sebenarnya dirancang dan alasan sistemik kenapa politisi bertindak seperti yang mereka lakukan. Itu yang akan bikin Anda kebal dari janji palsu. Bener banget. Anda nggak akan lagi mudah terbuai oleh retorika kampanye. Ini tuh jalan pintas Anda untuk melihat matriks di balik layar pemerintahan. Jadi oke, mari kita bedah ini. Dari mana kita mulai memetakan tumpukan materi ini? Sebelum kita debat panjang lebar soal durasi jabatan atau siapa yang pantas memimpin, kita harus timbang dulu nih, seberapa berat sih sebenarnya beban kekuasaan eksekutif yang lagi kita diskusikan ini. Nah, materi ini meletakkan fondasinya di pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Pasal itu secara eksplisit menyatakan kalau presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dan kekuasaan ini nggak berjalan secara linear. Maksudnya nggak linear gimana tuh? Maksudnya sifatnya sangat sentral dan multidimensional. Presiden Indonesia itu bukan cuma seorang kepala pemerintahan administratif biasa. Tapi lebih dari itu ya. Jauh lebih dari itu. Beliau memegang kendali atas fungsi politik dan strategis yang luar biasa masif. Ada kewenangan legislasi loh. Oh, di mana presiden bisa ngajuin rancangan undang-undang langsung ke DPR kan? Betul, terus ada kewenangan yudisial juga kayak memberikan gerasi dan amnesti. Belum lagi kendali penuh dan mutlak atas arah hubungan luar negeri kita. Gila ya, kekuasaannya numpuk banget di satu tangan. Kalau menteri-menteri, itu posisinya gimana di sistem ini? Para menteri ini diatur dalam pasal 17. Secara yuridis, status mereka itu murni sebagai pembantu presiden. Pembantu presiden? Jadi semua urusan tuh balik lagi ke presiden? Persis, semua aparatur birokrasi bermuara pada satu titik eksekutif ini. Wow. Saya mencoba memvisualisasikan situasi ini pakai konsep ilmu ekonomi yang disebut principal agent problem atau masalah atasan dan bawahan yang juga dibahas cukup dalam di dokumen kita. Analogi yang sangat tepat. Gimana Anda melihatnya? Jadi bayangin gini, Anda, saya, dan seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya adalah sekumpulan pemegang saham di sebuah mega korporasi bernama negara. Oke, kita ini adalah prinsipalnya, si pemberi mandat. Nah, iya. Lalu lewat mekanisme pemilu, kita nyewa seorang CEO, yaitu presiden, sebagai agent atau si penerima mandat. Masalah utamanya itu ada di akses informasi kan? Betul sekali. Sang CEO inilah yang pegang kode sandi brankas perusahaan. Dia yang tanda tangan cek, dan dia yang tahu persis kemana aliran dana bergerak setiap detiknya. Sementara kita, para pemegang saham, paling-paling cuma dikasih laporan tahunan. Atau sekedar melihat cuplikan berita peresmian proyek di televisi. Bener. Asimetri informasi ini tuh nyiptain ruang godaan yang luar biasa besar buat sang CEO. Godaan buat make uang kas, fasilitas, atau koneksi perusahaan demi memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya. Yang sangat menarik di sini adalah dokumen ini menggunakan konsep moral hazard untuk menjelaskan secara presisi bagaimana godaan itu berubah jadi tindakan nyata. Moral hazard ini semacam ngambil risiko pakai duit orang lain, bukan sih? Tepat.
Dalam tata kelola negara, moral hazard terjadi ketika agent sang presiden atau pejabat eksekutif ini ngambil keputusan yang sangat berisiko tinggi atau menyimpang dari mandat kerakyatan. Kenapa mereka berani nyimpang? Sekadar karena mereka tahu mereka nggak akan menanggung biaya penuh dari kegagalan tersebut. Rakyatlah yang menanggungnya. Wah, ini ngeri sih. Nah ya, sebagai pemilih seringkali cuma lihat hasil akhirnya. Kayak Anda mungkin melihat sebuah jembatan tol yang megah diresmikan. Tapi eksekutif tahu proses di baliknya. Mereka tahu regulasi mana yang sengaja dilonggarkan gitu ya. Betul, spesifikasi material mana yang diturunkan dan perusahaan kroni mana yang memenangkan tendernya tanpa kompetisi yang sehat. Karena kalau proyek infrastruktur itu akhirnya mangkrak atau kualitasnya buruk, yang menanggung beban utangnya kan uang pajak kita, bukan uang pribadi mereka. Persis. Risiko pribadi yang mereka tanggung itu sangat kecil dibandingkan sama keuntungan politik atau finansial yang bisa mereka raup seketika. Dinamika inilah yang melahirkan patronase politik. Di mana jabatan dan proyek dibagi-bagiin sebagai hadiah ya. Iya, dibagikan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan sebagai imbalan atas dukungan politik. Inilah alasan fundamental mengapa niat baik seorang pemimpin saja tidak pernah cukup. Jadi kita butuh sistem pengawasan yang agresif. Sangat butuh. Tata negara yang sehat mensyaratkan mekanisme kontrol eksternal, pengawasan legislatif dari DPR yang berfungsi secara nyata, Mahkamah Konstitusi untuk menjaga batas yuridis, dan KPK untuk menindak korupsi politik. Kalau nggak ada itu semua, tamatlah kita. Tanpa itu, kekuasaan sentral yang masif tadi cuma tinggal menunggu waktu untuk dieksploitasi. Masuk akal banget. Nah, kalau kekuasaan ini begitu rawan disalahgunakan karena adanya moral hazard tadi, perdebatan selanjutnya yang selalu muncul kan pasti soal durasi. Berapa lama jabatan yang pas? Iya, berapa lama sebaiknya kita menyerahkan kunci brankas korporasi ini kepada satu orang CEO. Saat ini kan kita menganut sistem maksimal 2 periode. Betul. Dan argumen pendukung untuk 2 periode ini cukup lugas. Di materi kita, sistem 2 periode itu memberikan landasan bagi kesinambungan kebijakan. Karena ngubah struktur ekonomi kan butuh waktu lama ya. Benar? Membangun cetak biru infrastruktur nasional itu nggak bisa diselesaikan cuma dalam 2 atau 3 tahun. Selain itu, ada elemen akuntabilitas elektoral. Maksudnya semacam hukuman atau hadiah dari pemilih. Persis. Jika kinerja presiden bagus di periode pertama, rakyat punya instrumen buat menghargai mereka dengan periode kedua. Bank Dunia bahkan mencatat hal ini. Gimana catatan Bank Dunia? Mereka mencatat kalau stabilitas kepemimpinan dalam durasi tertentu itu memang krusial. Tujuannya untuk menjaga agar pembangunan jangka panjang nggak layu sebelum berkembang. Tapi kan ada sisi gelapnya juga dari sistem 2 periode ini. Apalagi kalau kita lihat struktur insentif elektoralnya. Nah, itu dia masalahnya. Di periode pertama, prioritas seorang politisi itu seringkali terdistorsi. Alih-alih merumuskan kebijakan yang mungkin pahit, tapi menyehatkan negara dalam jangka panjang, insentif utamanya malah memastikan elektabilitas mereka tetap dominan untuk pemilu berikutnya kan? bener banget. Ini tuh kayak racun yang memicu lahirnya kebijakan-kebijakan populis. Kebijakan yang cuma bertujuan nyenengin telinga pemilih sesaat. Atau dalam skenario terburuk, eksekutif bisa aja menyalahgunakan anggaran dan instrumen negara secara diam-diam. Buat mendanai mesin politik mereka sendiri ya. Gila. Terus kekuasaan yang berlanjut juga pasti ngasih waktu buat oligarki makin kuat. Betul, memperkuat cengkraman mereka pada lingkaran pembuatan kebijakan. Nah, disinilah ini jadi sangat menarik. Kekhawatiran soal oligarki dan mesin kampanye, itulah yang bikin wacana pembatasan 1 periode selalu terdengar seksi kan? Logikanya emang memikat. Iya, logikanya gini. Hapus kemungkinan untuk kampanye ulang, maka Anda menghapus insentif bagi presiden untuk bersikap populis. Mereka bisa fokus kerja. Betul. Mereka bisa masuk ke kantor di hari pertama dan langsung buat keputusan radikal yang dibutuhkan negara tanpa takut elektabilitasnya anjlok. Toh mereka nggak akan ada di surat suara lagi. Secara teori, terdengar sempurna. Tapi, kalau presiden cuma diberi 1 periode, bukankah itu malah memicu mereka untuk merampok secepat-cepatnya mumpung masih punya waktu? Apakah ini benar-benar menyelesaikan masalah korupsi? Kayak yang saya sebut di awal soal Korea Selatan tadi. Itu adalah observasi yang sangat tajam dari data yang ada. Fenomena di Korea Selatan menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk dipilih kembali memunculkan apa yang dalam ilmu politik disebut sindrom lame duck atau bebek lumpuh. Bebek lumpuh gimana tuh efek realnya? Di akhir masa jabatannya, pengaruh politik mereka menguap secara drastis.
Sementara kebutuhan untuk mengamankan perlindungan pasca lengser justru meningkat drastis. Oh, jadi mereka nyari bekal buat masa pensiun supaya nggak diserang lawan politik ya? Betul. Dan ini mendorong ekstraksi sumber daya secara agresif di ruang-ruang gelap kekuasaan. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mari kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Dokumen ini juga menganalisis Amerika Serikat kan? Mereka pakai 2 periode, masing-masing 4 tahun. Benar. Kalau merujuk pada teori populis tadi, sistem AS itu seharusnya memicu korupsi kampanye yang terus-menerus. Tapi kenyataannya nggak gitu. Tidak. Di Amerika Serikat, tingkat korupsi di pucuk pimpinan eksekutif secara umum jauh lebih terkendali dan kebijakannya berjalan relatif stabil. Mengapa hasilnya bisa bertolak belakang sama Korea Selatan? Iya. Padahal kan sama-sama negara demokrasi maju. Kesimpulan akademisnya bermuara pada satu hal. Faktor penentu utamanya sama sekali bukan sekedar durasi masa jabatan. Terus apa dong penentu utamanya? Kapasitas dan independensi institusi pengawas di negara tersebut. Di Amerika Serikat, stabilitas itu dijaga oleh kekuasaan penyeimbang. Pengadilan mereka sangat independen. Dan parlemennya juga pasti kuat ya? Sangat kuat. Parlemen secara konsisten bertindak sebagai kekuatan penekan yang berimbang. Mereka nggak sekedar bertumpu pada niat baik atau durasi jabatan presidennya. Oke, jadi selama ini kita tuh ngeributin hal yang salah. Debat panjang lebar soal 1 periode versus 2 periode itu nggak ada artinya ya. Kalau kita nggak punya alat buat ngontrol perilaku presidennya. Betul, durasi itu bukan obat ajaib. Nah, kalau masa jabatan bukan jaminan kesinambungan, lalu instrumen apa yang secara faktual bisa mengikat seorang presiden agar tidak membelokkan arah negara sesuka hati? Disinilah materi ini memperkenalkan solusi berupa pembatasan institusional atau institutional constraint. Saya lihat ada contoh dari Thailand di dokumen ini. Mereka punya yang namanya National Strategy Act 2017. Rencana 20 tahun yang mengikat secara hukum. Iya, dan kalau ditarik ke konteks Indonesia, kita baru aja punya regulasi yang mirip kan? Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 sampai 2045. Konsep ini dirancang persis untuk mengatasi penyakit ganti pemimpin ganti kebijakan dasar. Penyakit kronis negara berkembang tuh. Iya, yang seringkali melumpuhkan pembangunan. Di Thailand, National Strategy Act itu punya kekuatan hukum yang sangat mengikat, bukan cuma imbauan moral belaka. Tujuan akhirnya ke negara maju 2045. Dalam perjalanan 20 tahun ini, kita pasti bakal ganti siapa sopirnya kan? Yaitu presidennya. Pasti berganti lewat pemilu reguler. Nah, sopir yang baru ini bebas aja ngatur kecepatan, bebas ganti lagu di radio, atau milih rute kecil yang beda. Tapi, sistem GPS ini mengunci kemudi utamanya supaya si supir nggak bisa sembarangan puter balik atau ganti tujuan liburan kita secara sepihak. Analogi yang brilian, itulah esensi dari pembatasan institusional. Tapi saya ada pertanyaan pushback nih. Bukankah ini terlalu kaku? Coba bayangin di tengah jalan tiba-tiba ada jurang krisis ekonomi global, tapi GPS ini nyuruh kita maju terus nabrak jurang. Apa nggak hancur negara ini? Kritik Anda menangkap kelemahan inheren dari desain kelembagaan yang terlalu kaku. Demokrasi pada hakikatnya emang membutuhkan ruang untuk bernafas dan beradaptasi. Nggak bisa jalan lurus tutup mata kan? Tentu tidak. Itulah mengapa dokumen kita menyarankan Indonesia tidak mengambil model Thailand mentah-mentah. Jadi harus diakali gimana? Indonesia harus ngambil sisi positifnya, yaitu kesinambungannya, tapi sambil tetap membuka ruang revisi berkala. Melalui mekanisme apa tuh revisinya? Melalui mekanisme teknokratik dan politis yang terukur. Penyesuaian arah navigasi ini bisa dilakukan melibatkan DPR, kajian mendalam dari Bappenas, serta divalidasi oleh akademisi dan publik luas. Oh, jadi presiden nggak bisa ngubah arah sendirian? Harus lewat debat rasional dulu ya? Persis, kuncinya di situ. Presiden boleh berganti, inovasi boleh ada untuk merespons krisis, tapi arah strategis dasar negara nggak boleh dirombak total cuma karena ego politik sesaat. Berarti memutus budaya ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya? Tepat sekali, demokrasi tetap fleksibel tapi nggak kehilangan arah. Oke, kalau kita asumsikan rute GPS 20 tahunnya udah terpasang rapi lewat RPJPN, dan sopirnya udah dibatasi masa kerjanya, kita masih dihadapkan pada satu masalah krusial nih. Masalah apa itu? Gimana kita memastikan si sopir ini nggak secara diam-diam nyedot bensin mobil buat dijual sendiri, alias korupsi? Itu membawa kita pada tesis utama materi ini tentang desain insentif kekuasaan. Jujur, bagian akhir dari materi ini benar-benar gubah cara pandang saya loh.
Teks ini menolak mentah-mentah narasi yang selalu bilang kalau kegagalan kita nyegah korupsi itu karena mental rakyatnya pragmatis. Iya, selalu mentalitas yang disalahkan. Padahal, kajian ini bilang kalau itu diagnosa yang salah. Korupsi merajalela itu karena sistem kita yang ngasih ruang bagi pragmatisme itu sendiri. Insentif kekuasaannya yang salah dari awal. Perspektif ini sangat krusial. Ini mengubah fokus kita dari usaha sia-sia memperbaiki moral individu menuju perbaikan sistemik yang terukur. Kalau insentifnya buruk, orang baik pun bisa terseret korupsi ya. Sangat bisa. Jika sistem penuh ruang abu-abu dan minim pengawasan, orang berintegritas perlahan akan terseret demi bertahan hidup secara politik. Tapi Sebaliknya, jika institusi kita didesain dengan sangat kuat dan mengikat, orang yang pragmatis dan haus kekuasaan pun akan dipaksa bekerja dengan benar untuk publik. karena nggak ada celah buat maling kan? Dan materi ini ngasih tahu cara bikin korupsi jadi aktivitas yang sangat mahal, sangat berisiko. Salah satunya lewat transparansi anggaran real time dan e-procurement wajib. E-procurement ini bukan sekedar urusan digitalisasi dokumen pemerintahan loh. Bukan sekedar pakai komputer ya, konsepnya tuh buat nyebut ruang gelap. Dulu kan pejabat sama vendor gampang banget ngatur proyek triliunan lewat obrolan santai di lobi hotel mewah. Sambil minum kopi, tiba-tiba deal proyek negara. Nah, e-procurement memaksa seluruh kompetisi masuk ke sistem yang terukur. Harga terekam, spesifikasi material dipublikasikan, dan yang paling bikin takut koruptor, jejak digitalnya permanen. Jejak digital siapa memenangkan siapa itu bisa diaudit kapan saja. Ini membunuh asimetri informasi antara sang agen dan sang prinsipal secara telak. Kalau digabung sama audit proyek strategis dan pendanaan partai yang transparan, koruptor nggak bisa napas ya. Apalagi kalau KPK dan pengadilannya benar-benar independen dari tekanan politik. Hitung-hitungan resiko bagi seorang koruptor akan jauh melampaui keuntungan materi yang didapat. Moral hazard dengan sendirinya mati tercekik. Dan ini divalidasi oleh data global di materi ini. Belajar dari China dan Korea Selatan. Data dari Bank Dunia sangat mengesankan soal China. Pertumbuhan mereka di atas 9% sejak reformasi 1978 kan? Dan gokilnya, mereka berhasil mengentaskan 800 juta rakyatnya dari kemiskinan ekstrim. Angka yang fenomenal. Lalu di Korea Selatan, laporan OECD memuji kebijakan industrinya, disiplin birokrasinya, yang sangat didukung oleh ketegasan negara. Keberhasilan mereka berdua tuh bukan sekedar karena kebetulan punya rezim kuat yang karismatik ya. Bukan, keberhasilan mereka lahir dari konsistensi negara. Mereka mendesain institusi yang tahan terhadap fluktuasi emosi politik harian. Wah, ini bikin berinding sih. Jadi, apa arti semua ini buat kita? Apakah kita selama ini salah diagnosis penyakit negara kita dengan terus-terusan mengeluhkan moral politisi? Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang memang harus kita jawab. Apakah kita perlu mengganti sistem kita secara keseluruhan? Mengganti sistem presidensial misalnya. Dokumen kita dengan tegas menjawab tidak. Indonesia tidak perlu mengganti sistem presidensial. Rumusan idealnya adalah presidensial konstitusional yang kuat, namun dikunci rapat oleh agenda nasional 20 tahun. Berarti anggarannya dikunci, targetnya diukur tiap tahun, dan kalau ada penyimpangan, diaudit secara independen tanpa ampun. Persis, mengontrol perilaku bukan sekedar durasi. Luar biasa. Jadi, kalau saya boleh merangkum intisari perbincangan panjang kita hari ini, solusinya itu bukanlah mencari pahlawan suci tanpa celah untuk menjadi presiden. Pahlawan suci itu mitos dalam politik. Benar. Mau dia dikasih 1 periode kek, 2 periode kek, kalau sistemnya rapuh, ya bakal jebol juga. Solusi aslinya adalah membangun sistem yang begitu ketat, terukur dengan RPJPN 20 tahun, dan diawasi sedemikian rupa, Sehingga siapapun yang memimpin terpaksa menjadi pahlawan bagi pembangunan bangsa. nah itu dia. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, saya cuma mau ngingetin satu hal. Di pemilu mendatang, alih-alih Anda cuma habis energi berdebat soal karisma, gaya bicara, atau kepribadian sang calon pemimpin, Mulailah perhatikan hal yang esensial. betul. Perhatikanlah desain institusi dan sistem di sekeliling mereka. Karena disitulah letak pertarungan yang sesungguhnya. Kalau institusinya bobrok, malaikat pun bakal kesulitan mimpin negara ini. Kesimpulan yang sangat padat. Dan jika dokumen ini benar, bahwa institusi yang kuat dan desain insentif dapat memaksa manusia yang paling pragmatis sekalipun untuk bertindak demi kebaikan bersama, Maka,
Maka ini memunculkan satu pertanyaan filosofis yang menggelitik. Jangan-jangan seluruh konsep kepemimpinan moral yang agung dalam politik itu hanyalah sebuah ilusi. Wah, pemikiran yang berani nih. Jika kita bisa menciptakan sistem birokrasi dan hukum yang membuat tindakan korupsi menjadi mustahil dan tidak logis secara hitung-hitungan, apakah kita masih peduli dengan niat asli atau karakter dalam hati para pemimpin kita? Sesuatu untuk Anda pikirkan sebelum kita bertemu di eksplorasi materi berikutnya.